berdoa untuk renungan. Ya Tuhan Allah Bapa, kami berhimpun di sini untuk memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Sertailah kami dari awal, pertengahan, dan akhir di dalam pemberitaan firman ini ya Bapa. Sertailah kami dan kuatkan hati kami supaya kami mengerti akan firman-Mu ini. Terpujilah Kau ya Bapa, Yesus dan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Renungan buat kita hari ini diambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-20. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Itulah nats buat kita minggu ini, hari ini, diambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-20. Renungan kita hari ini, kita fokus kepada Lukas 2 ayatnya yang ke-12 yang mengatakan, "Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Adapun judul daripada nats kita ini adalah para gembala. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita masuk pada peringatan akan lahirnya Yesus Kristus ke bumi. Kita masuk dalam minggu Advent yang keempat, minggu terakhir daripada sebelum pesta Natal. Tentunya kita tidak lagi menunggu datangnya dan lahirnya Juru Selamat. Akan tetapi, suatu peringatan atau renungan kejadian tentang datangnya Juru Selamat yang dinubuatkan ribuan tahun sebelum kejadiannya, yaitu tahun sebelum kejadian itu melalui Mazmur Daud, Mazmur Salomo, dan Mazmur lainnya, ditulis juga oleh Nabi Yesaya, Nabi Mika, dan Nabi Hosea. Jemaat Tuhan, saat itu seorang malaikat melintasi Yerusalem, pusat kegiatan keagamaan Israel saat itu. Ia atau malaikat ini tidak mendatangi rumah Herodium, yaitu villa daripada Raja Herodes yang ada di dekat Bethlehem. Malaikat ini justru menampakkan diri kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak mereka. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan.
Lukas 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Saat itu tidak ada yang mengira kalau Allah akan tertarik kepada para gembala, atau sebaliknya para gembala akan tertarik kepada kuasa Allah. Para gembala waktu itu terkenal sebagai orang-orang yang tidak religius, dan oleh para rabi mereka ini disejajarkan dengan kaum tidak diperhitungkan atau malah dianggap kaum pendosa. Mereka ini atau gembala-gembala ini dianggap sampah masyarakat yang dikucilkan oleh rohaniawan dan masyarakat orang-orang yang terhormat. Dan para gembala itu mungkin berpikir bahwa Allah tidak menerima mereka atau tidak peduli kepada mereka. Namun para gembala ini masih takut kepada Allah. Tiba-tiba Allah berbicara kepada mereka. Mungkin juga Tuhan mengetahui bahwa para gembala ini juga diam-diam merindukan kasih sayang daripada Allah Bapa. Walaupun dalam keadaan mereka sehari-hari tidak menunjukkan kepedulian mereka secara rohani, sebagai mereka secara rohani sebagaimana yang diperlihatkan pada rohaniawan atau rabi-rabi dan para yang terhormat lainnya. Firman yang disampaikan malaikat kepada para gembala ini sangat sederhana, tanpa basa-basi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ditulis dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-11. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Setelah para gembala itu mengetahui berita itu, mereka bersepakat untuk meninggalkan ternak domba-domba mereka, lalu pergi melihat dan menyembah bayi kudus yang baru lahir itu. Selanjutnya datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka ini adalah ahli-ahli perbintangan yang telah lama menunggu-nunggu datangnya Kristus, Juru Selamat itu. Dan mereka juga melihat satu bintang di langit untuk menuntun mereka ke palungan di kandang domba di mana Yesus dibaringkan. Mereka membawa kado persembahan, perhiasan-perhiasan yang mahal, dan minyak yang mahal untuk mereka persembahkan kepada bayi kudus itu. Yang mereka bawa adalah emas, kemenyan, dan mur. Selanjutnya, orang yang terakhir mencari bayi yang lahir itu adalah Raja Herodes, yang sebelumnya telah bertanya kepada orang-orang Majusi itu dengan berpesan, "Carilah, jika sudah ketemu, segeralah beritahukan kepada saya, supaya saya juga dapat menyembah raja baru itu." Akan tetapi di dalam hati Raja Herodes, agar dia bisa membunuh bayi kudus itu, karena ketakutannya bahwa ialah nantinya bayi itu akan menjadi raja, mengambil alih tahta kerajaannya. Itulah kebusukan dan ketakutan daripada Raja Herodes. Sehingga ada 3 kelompok yang ingin menjenguk bayi kudus raja baru yang lahir itu. Yang pertama adalah para gembala, orang-orang yang terpinggirkan itu. Yang kedua, orang Majus dari timur, orang-orang pintar dan tulus. Sedangkan yang ketiga adalah Raja Herodes yang berpura-pura mau menyembah raja baru itu. Sekarang pertanyaannya kepada kita adalah, siapakah diri kita saat ini di antara ketiga kelompok itu? Hati-hatilah menilai diri kita sendiri. Jangan-jangan kita adalah kelompok-kelompok pengikut Raja Herodes yang selalu menuntut dan menuntut agar Tuhan selalu memberi
dan menyediakan apa yang kita perlukan di dalam hidup kita ini. Kita malah bersungut-sungut, mencibir, dan bahkan marah kepada Tuhan jika keadaan kita miskin dan lebih miskin dari orang lain, atau mungkin karena penyakit yang berlarut atau kesedihan lainnya. Kita berkata dalam hati atau bahkan berucap dengan bersaksi di hadapan orang bahwa Tuhan menjauh dari kehidupan kita. Padahal jika kita teliti dan seksama, semua kesusahan-kesusahan itu adalah karena kesalahan kita semata. Lalu kita tumpahkan menjadi kesalahan daripada Tuhan. Apakah kira-kira penilaian Tuhan melihat kita seperti itu? Senyumkah Tuhan? Marahkah Tuhan? Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Demikianlah renungan buat kita hari ini. Amin.